Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video ketiga dari serial video studi literatur, yaitu literatur review untuk book chapter. Sebelum mulai menyimak video ini, ada baiknya saudara melihat terlebih dahulu video systematic review, langkah demi langkah agar dapat lebih memahami pembahasan kita di video kali ini. Mungkin saudara sering mendengar istilah literatur review atau telaah pustaka sebagai tugas yang diberikan oleh dosen saudara. Sebenarnya, apa itu literatur review? Literatur review adalah analisis sumber ilmiah tentang sebuah topik yang spesifik. Sumber ilmiah yang dimaksud adalah hasil penelitian yang dipublikasikan. Terdapat perbedaan mendasar antara systematic review dengan literatur review tradisional. Perbedaan tersebut antara lain, pada systematic review, pertanyaan ilmiah yang diangkat sangat spesifik dan mengandung komponen PICO, karena tujuannya adalah sebagai dasar pembuatan keputusan klinis. Sedangkan pada literatur review tradisional, pertanyaan yang diangkat lebih umum dan seringkali ditujukan untuk membahas suatu topik secara komprehensif. Perbedaan mendasar yang kedua terletak pada metodenya. Pada systematic review, dilakukan strategi untuk mencari literatur, kriteria khusus untuk pemilihan literatur, dan penilaian yang ketat terhadap kualitas literatur. Sedangkan pada literatur review tradisional, tidak ada metode khusus untuk pencarian literatur, dan pemilihan literatur tergantung subjektivitas penulis. Laporan dari systematic review dapat berupa meta-analisis atau bentuk lain yang dapat dievaluasi, sedangkan laporan dari literatur review tradisional berupa deskripsi artikel yang telah dipublikasi secara naratif. Studi literatur telah menjadi alternatif tugas akhir sejak masa pandemi. Untuk mahasiswa pasca sarjana, studi literatur yang diterapkan adalah systemic review. Systemic review memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi bagi mahasiswa sarjana, terutama pada proses penilaian literatur dan sintesis data. Sehingga, studi literatur yang dapat dilakukan oleh mahasiswa sarjana sebagai tugas akhirnya adalah literatur review. Tentunya tugas akhir tersebut perlu memenuhi kompetensi penelitian sederhana. Oleh karena itu, walaupun bukan dalam bentuk systematic review, literatur review yang dilakukan harus menggunakan pendekatan sistematis dan metodologis dan layak untuk dipublikasikan. Salah satu cara menerbitkan hasil literatur review adalah dalam bentuk buku. Tentunya kita sebagai mahasiswa perlu menggabungkan literatur review kita untuk menjadi sebuah buku yang utuh yang membahas sebuah topik secara komprehensif. Oleh karena itu, mari belajar membuat book chapter atau bab buku melalui literatur review. Seperti yang kita bahas sebelumnya, naratif review atau literatur review tradisional tidak menerapkan metodologi dalam pencarian literaturnya. Oleh karena itu, terdapat resiko bias yang besar. Namun, systematic review hanya mengangkat sebuah pertanyaan spesifik yang terlalu sempit untuk dibahas dalam sebuah book chapter. Literatur review berbentuk integrative review memiliki pendekatan sistematis seperti systematic review, namun memiliki cakupan pembahasan yang lebih luas. Integrative review adalah literatur review yang dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang ada dengan tujuan mendefinisikan konsep, menelaah teori, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, dan mengidentifikasi isu dalam metodologinya. Menulis book chapter melalui integrative review akan meningkatkan kekuatan dari ide yang kita berikan. Untuk menyusun sebuah chapter melalui integrative review, pertama tentukan topik dan pertanyaan yang akan kita bahas. Contohnya, jika kita ingin menyusun sebuah buku tentang asuhan keperawatan pada pasien kanker, di mana terdapat aspek manajemen nyeri, pemenuhan nutrisi, dukungan psikososial, dan dukungan spiritual, kita dapat mengusung salah satu aspek tersebut untuk kita bahas. Misalkan di sini kita pilih topik manajemen nyeri, maka kita dapat mulai menentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk artikel yang akan kita gunakan.
dan menentukan kata kunci. Kriteria inklusi dan eksklusi pada integrative review lebih longgar dibandingkan pada systematic review. Misalkan jika pada systematic review hanya satu jenis metode penelitian yang bisa dimasukkan, misalkan penelitian eksperimental saja, maka pada integrative review, kriteria desain penelitian lebih luas, bisa meliputi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix metode. Komponen PICO juga tidak harus digunakan seluruhnya dalam menentukan kriteria inklusi. Strategi pencarian yang diterapkan pada integrative review hampir sama dengan systematic review. Namun, pada integrative review, kata kunci tidak perlu kaku mengikuti komponen PICO. Kita bisa mengembangkan kata kunci dari populasi, intervensi, atau outcome saja. Misalkan pada topik yang kita angkat tadi, kata kunci yang dapat kita gunakan pain management, cancer, dan nursing care. Pencarian tetap dilakukan pada database ilmiah seperti pada systematic review. Pemilihan literatur tetap diterapkan pada integrative review sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan, baik dalam 2 tahapan atau 1 tahapan saja, oleh 2 reviewer maupun 1 reviewer saja. Setelah dilakukan seleksi artikel terpilih kemudian diekstraksi dan disintesis. Ekstraksi data pada integrative review dilakukan dengan cara mengelompokkan data dengan topik atau intervensi yang sama, outcome yang sama, atau metode yang sama. Dengan pengelompokan ini, kita dapat menentukan intervensi manajemen nyeri pada pasien kanker yang tengah banyak diteliti, membuahkan hasil positif, ataupun yang masih diragukan efektivitasnya. Kita juga dapat menambahkan topik-topik lain yang kita temukan pada artikel yang kita baca, yang kita anggap penting untuk disampaikan. Misalkan, pendekatan multidisiplin dalam manajemen nyeri pasien kanker. Topik-topik tersebut lalu dikembangkan menjadi narasi yang koheren untuk memberikan pengetahuan baru dalam manajemen nyeri pasien kanker berdasarkan penelitian terkini. Untuk mengembangkan sebuah book chapter yang utuh, pertama berikan pendahuluan pada tulisan kita yang berisi pengenalan topik, signifikansinya, dan apa saja yang akan dibahas pada book chapter tersebut. Dalam pendahuluan juga dibahas secara singkat metode pencarian literatur yang kita gunakan. Setelah itu, kita bisa membahas satu persatu topik yang kita tentukan. Terakhir, tuliskan kesimpulan berdasarkan topik-topik yang kita sintesis dari penelitian yang kita review. Sintesis data dalam integrative review dilakukan secara deskripsi naratif. Narasi perlu dikembangkan dengan mengimplementasikan analisis kritis terhadap aspek apa yang penting untuk dibahas dari artikel-artikel yang direview, bagaimana konsep yang satu berinteraksi dengan konsep lain, implikasinya, serta kesenjangan atau perbedaan yang terdapat pada penelitian-penelitian yang ada yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Proses sintesis pada literatur review bukan sekedar melaporkan penelitian-penelitian yang ada, namun menghubungkan penelitian-penelitian tersebut untuk mengidentifikasi isu penting yang dapat menghasilkan pengetahuan yang baru. Demikian video tentang literatur review untuk book chapter. Semoga dapat membantu.